Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heli Antoni di channel edukasi tentang tanaman cabai ya. Saat ini ya mungkin kita akan bisa berkembang di kemudian hari, tapi kita saat ini masih bahas tentang tanaman cabai ya. Baik teman-teman semuanya, hari ini kita akan coba untuk panen hasil tanam cabai di polybag ya, polybag dan pot ya. Ini pot ukuran lumayan ya. Saya sebetulnya menggunakan metode yang sering digunakan oleh orang tua sih sebetulnya. Ketika nanam cabai biasanya diberbarengi dengan menanam jagung. Nah, tapi karena memang keterbatasan tempat dan tempat untuk menanam, jadi saya tanam di bawahnya pohon mint teman-teman. Nah, pohon mint ini kita gunakan sebagai bumbu untuk memasak sih sebetulnya kalau untuk teman-teman dari Sumatera. Nah, di atasnya saya tanam cabai. Nah, pertanyaannya, berpengaruh nggak sih dengan tanaman yang ada di atasnya? Sebetulnya sih sama aja ya, berpengaruh atau tidak. Hanya mungkin karena daun mint ini akarnya hanya di atas, jadi akarnya tidak ke bawah, sehingga tidak mengganggu proses pertumbuhan akar pada cabai. Sehingga buktinya kan ini buahnya masih segar-segar ya teman-teman, dapat sekali buahnya. Dan ini udah mulai masuki masa panen. Awalnya memang ada beberapa kendala yang dihadapin, mulai dari banyaknya lalat buah dan lain-lain, tapi saat ini sudah mulai berkurang lalat buahnya sehingga bisa matang sempurna teman-teman. Nanti kita akan coba panen. Nah teman-teman, ini Carolina Reaper yang saya rawat selama ini ya, tapi ya begitu, kita belum bisa menemukan solusi untuk menghindari lalat buah, sehingga masih banyak kendala yang kita hadapi. Kalau teman-teman bisa lihat, buahnya sangat lebat ya, tapi masih kecil-kecil ya. Nanti buahnya cukup besar nantinya diameternya. Ya inilah kurang lebih gambarannya kalau misalnya berbuah lagi lebat. Ini teman-teman bisa lihat, lumayan ya teman-teman buahnya ya. Beginilah kondisinya. Kalau teman-teman lihat ya fokus ya. Nah, di pohon cabai ini, di antara tangkai dan buah, teman-teman bisa lihat bahwa ada titik kuningnya begitu ya, ada titik kuningnya. Nah, itu tandanya cabai ini sudah terkena lalat buah. Udah mulai sedikit frustasi nih teman-teman, tapi ya bagaimana lagi, saya coba berusaha dan berikhtiar bagaimana supaya kita bisa menikmati hasil dari panen kita kali ini. Oke teman-teman, ini kurang lebih nih gambaran kalau teman-teman menanam cabai keriting ya, cabai keriting hasilnya sih seperti ini. Lumayan maksimal sih sebetulnya hasilnya. Untuk satu pohon hasilnya segitu, teman-teman bisa lihat buahnya lumayan lebat sekali ya, cukup banyak lah kira-kira begitu. Hasilnya maksimal, buahnya panjang-panjang. Saya hanya menggunakan metode pemupukan beberapa waktu ya. Nah, teman-teman bisa lihat buahnya banyak sekali ya. Nah, ini nih salah satu buah Carolina Reaper yang juga terkena lalat buah, udah mulai menguning. Padahal ini satu pohon buahnya sangat banyak sekali, hanya mungkin kendalanya cukup mengkhawatirkan teman-teman. Nah, kalau teman-teman bisa lihat pohon yang saya tanam, batangnya kecil ya, tidak terlalu besar, tapi buahnya maksimal sampai daunnya menguning karena tidak bisa lagi menopang kebutuhan nutrisi terhadap tanaman ini. Makanya saya coba pupuk menggunakan MKP sebagai sarana untuk memberikan proses kematangan yang berbarengan begitu ya, sempurna, sehingga kalau teman-teman lihat warnanya cerah, terang sekali buahnya. Teman-teman bisa lihat sampai ke bawah ya, hasilnya maksimal banget teman-teman. Ya, ini kurang lebih gambaran tentang penanaman cabai yang saat ini sedang kita bisa nikmati ya. Apalagi sore-sore hari kita bisa petik buahnya. Tapi memang disarankan teman-teman buat pencinta cabai, jangan pernah petik cabai di waktu sore yang kebetulan habis hujan. Nah, karena kalau teman-teman petik cabai habis hujan, nah itu berisiko sekali kepada hasil panen berikutnya. Bisa jadi hasil panen berikutnya tidak maksimal. Tapi untuk kondisi saat ini tidak hujan ya, hanya mendung saja. Jadi kita bisa panen ya teman-teman semuanya. Nanti setelah ini kita akan coba panen seberapa maksimal hasil dari kita bisa memetik buah ini ya. Semoga hasilnya lebih bagus ya. Ya, saya semuanya tanam mint di bawahnya karena tanaman ini tanaman yang merambat, jadi mint ini sangat bermanfaat. Teman-teman juga bisa untuk minum infus water menggunakan mint ya. Lihat teman-teman, daunnya besar-besar, maksimal. Ini bisa jadi sarana untuk menanam.
Saya lupa ya metode apa yang digunakan ini, tapi sebetulnya sering digunakan oleh masyarakat pedesaan, menggunakan satu lahan untuk 2 atau 3 tanaman. Nanti saya akan cari tahu, browsing, nanti saya akan kasih tahu ke teman-teman informasinya. Tapi memang bisa kita lakukan, menghemat tempat ya, menghemat bisa kita bilang media tanam, karena kita bisa tanam di satu tempat dan bisa menghasilkan 2 sekaligus hasil yang maksimal. So, kalau teman-teman lihat antara cabai Carolina Reaper dan cabai keriting merah sama-sama tetap tumbuh kuat ya, batangnya tetap kuat walaupun di bawahnya tumbuh mint yang subur sekali teman-teman. Oke, mungkin itu teman-teman bisa saya bagi informasinya. Semoga teman-teman tetap semangat. Kalau teman-teman bisa tanam sendiri, kenapa tidak? Dan kalau teman-teman bisa lebih hemat, tanamlah cabai di rumah ya, ini juga hasilnya sangat maksimal teman-teman. Mungkin itu teman-teman, sampai ketemu lagi di waktu sore karena sudah maghrib. Sampai jumpa, salam sehat selalu dan tetap semangat ya teman-teman, terus bertani.